Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Tutor Sebaya. Kali ini Tutor Sebaya akan membahas materi mengenai aljabar linear elementer, yaitu sistem persamaan linear, determinan, dan vektor. Sistem persamaan linear. Apa sih sistem persamaan linear itu? Persamaan linear dengan n variabel adalah persamaan yang berbentuk A1x1 plus A2x2 sampai dengan ANXN sama dengan B, dengan A1, A2 sampai dengan AN, dan B adalah bilangan-bilangan real. Sistem persamaan linear atau SPL yang terdiri atas n persamaan dengan x1, x2 sampai dengan xp berbentuk A11x1 plus A12x2 sampai dengan A1pxp sama dengan B1, kemudian sampai dengan AN1x1 plus AN2x2 sampai dengan ANPxp sama dengan Bn. SPL tersebut juga dapat ditulis A12 sampai dengan A1p dan seterusnya sampai AN1, AN2 sampai dengan ANP dikali dengan X1, X2 sampai dengan XP sama dengan B1, B2 sampai dengan Bn. Metode dasar untuk menyelesaikan SPL adalah mengubah SPL yang diketahui menjadi SPL baru yang mempunyai himpunan penyelesaian sama, tetapi lebih mudah menyelesaikannya. SPL baru ini umumnya diperoleh dengan sederet langkah menggunakan 3 jenis operasi, yaitu pertama, mengalihkan sebuah persamaan dengan bilangan real tak nol. Kedua, menukar dua persamaan. Dan ketiga, menambah kelipatan dari satu persamaan pada persamaan yang lain. Nah, operasi-operasi itu disebut sebagai operasi baris elementer atau OBE. Jika SPL tersebut mempunyai penyelesaian, maka SPL tersebut dikatakan konsisten. Dan jika tidak, maka dikatakan tidak konsisten. Eliminasi Gauss. Operasi-operasi baris elementer mempunyai tujuan membawa matriks yang diperluas menjadi matriks dengan bentuk lebih sederhana, atau lebih tepatnya dibawa ke bentuk eselon baris. Nah, proses dalam menghasilkan eselon baris itu disebut eliminasi Gauss. Jika matriks yang dihasilkan merupakan matriks bentuk eselon baris reduksi, prosesnya tersebut disebut dengan eliminasi Gauss-Jordan. Berikut adalah contoh penyelesaian SPL dengan OBE. Carilah penyelesaian SPL berikut, yaitu X plus Y plus 2Z sama dengan 9, 2X plus 4Y min 3Z sama dengan 1, 3X plus 6Y min 5Z sama dengan 0, dengan menggunakan OBE. Maka matriks augmented SPL-nya adalah 1, 1, 2, 9, 2, 4, min 3, 1, 3, 6, min 5, 0. Jadi kita hanya perlu menghilangkan variabelnya sehingga hanya tersisa konstantanya saja. Lalu baris kedua kita kurangkan dengan 2 kali baris pertama, dan baris ketiga kita kurangkan dengan 3 kali baris pertama. Maka akan dihasilkan 1, 1, 2, 9, 0, 2, min 7, min 17, 0, 3, min 11, min 27. Lalu kita kalikan setengah dengan baris kedua. Baris ketiga kita kurangkan dengan 3/2 dari baris kedua. Maka akan dihasilkan 1, 1, 2, 9, 0, 1, min 72, min 17/2, 0, 0, min setengah, min 3/2. Lalu kalikan baris ketiga dengan 2. Maka akan dihasilkan 1, 1, 2, 9, 0, 1, min 7/2,
min 17 per 2, 0013. Nah, jadi hasilnya adalah X plus Y plus 2Z sama dengan 9, Y min Z sama dengan min 17 per 2, Z sama dengan 3. Kembali lagi seperti soal di atas tadi, yaitu kita menambahkan variabelnya. Maka ketemu Z-nya sama dengan 3, Y-nya sama dengan 2, dan X sama dengan 1. Jadi penyelesaian SPL tersebut adalah 1, 2, dan 3. Kita lanjut ke sistem persamaan linear homogen. Sistem persamaan linear homogen yaitu SPL di mana sukunya itu memuat konstantanya itu sama dengan 0. Jadi bentuk SPL umum dari homogen ini sama seperti SPL biasa tadi, hanya saja B-nya itu sama dengan 0 semua. Nah, karena 0 semua, maka SPL homogen ini selalu mempunyai penyelesaian trivial, yaitu X1 sama dengan X2 sama dengan Xn itu tuh sama dengan 0. Kemudian karena sistem persamaan linear homogen mempunyai konstan tadi ruas kanan bernilai 0, akibatnya setiap persamaan itu bernilai benar. Dan karena setidaknya mempunyai satu solusi, yaitu semua variabel tadi itu bernilai 0, maka sistem persamaan linear homogen ini bersifat konsisten. Nah, secara umum SPL homogen A, M, N, X sama dengan 0 dengan M sama dengan persamaan dan N sama dengan variabel mempunyai solusi. Jika M lebih dari N, maka solusi trivial yaitu X1 sama dengan X2 sama dengan X3 sama dengan 0. Jika M sama dengan N, mempunyai solusi trivial jika determinan A tidak sama dengan 0. Jika M sama dengan N mempunyai solusi non-trivial, maka nilai determinan A itu sama dengan 0. Dan jika M kurang dari N, itu mempunyai solusi non-trivial. Nah, khusus untuk SPL homogen 3 persamaan dan 3 variabel, itu solusinya dapat diketahui dari nilai determinan matriksnya. Ini adalah contoh penyelesaian SPL homogen, yaitu soalnya 2x1 plus 2x2 min x3 plus x5 sama dengan 0, min x1 min x2 plus 2x3 min 3x4 plus x5 sama dengan 0, x1 plus x2 min 2x3 min x5 sama dengan 0, dan x3 plus x4 plus x5 sama dengan 0. Matriks augmentednya 2, 2, min 1, 0, 1, 0, seterusnya sampai 0, 0, 1, 1, 1, 0. Seperti SPL yang biasa tadi, kita perlu menghilangkan variabelnya sehingga hanya tersisa konstantanya saja. Lalu kita menggunakan OBE sama seperti SPL biasa tadi. Cara pertama adalah yaitu kita menukar baris 1 dengan baris 3. Jadi hasilnya semua baris pertama akan berpindah kepada di baris ketiga dan baris ketiga pun akan berpindah di baris pertama. Lalu langkah selanjutnya yaitu baris kedua ditambah baris pertama sekaligus dengan baris ketiga dikurangi 2 kali dari baris pertama. Langkah selanjutnya adalah baris kedua dikali min sepertiga sekaligus dengan baris ketiga dikali sepertiga. Untuk langkah selanjutnya yaitu baris kedua dipindah dengan baris ketiga. Dan langkah terakhir adalah baris pertama ditambah 2 kali baris kedua sekaligus dengan baris keempat dikurangi baris kedua dikurangi baris ketiga. Maka akan menghasilkan 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nah,
sehingga diperoleh SPL-nya itu X1 plus X2 plus X5 sama dengan 0, X3 plus X5 sama dengan 0, dan X4 sama dengan 0. Setelah itu bisa dihasilkan X1 sama dengan X2 min X5, X3 sama dengan min X5, dan X4 sama dengan 0. Kemudian kita bisa memisalkan X2 itu sama dengan S, X3 nya sama dengan min T. Jadi X1 itu sama dengan min S min T, X4 sama dengan 0, dan X5 nya sama dengan T. Nah, sedangkan S itu sama dengan T sama dengan 1. Jadi, diperoleh penyelesaian X1 sama dengan min 2, X2 sama dengan 1, X3 sama dengan min 1, X4 sama dengan 0, dan X5 sama dengan 1. Nah, SPL tersebut mempunyai penyelesaian non-trivial karena persamaannya kurang dari variabel. Lanjut ke matriks dan operasi matriks. Matriks adalah susunan persegi panjang dari bilangan-bilangan dalam bentuk baris dan kolom. Bilangan-bilangan tersebut disebut entry atau komponen matriks. Ukuran atau ordo matriks ditentukan oleh banyaknya baris dan kolom. Misalnya ada matriks A berukuran 2 kali 3. Komponen-komponen baris ke satu matriks A tersebut adalah 1, 2, dan 0. Lalu komponen-komponen baris kedua dari matriks A adalah min 3, 1, 4. Nah, komponen-komponen kolom ke satu matriks A adalah 1, min 3, dan komponen baris ke 1 kolom ketiga adalah 0. Secara umum, matriks A yang berukuran M kali N dapat ditulis sebagai berikut, yaitu A11, A12 sampai dengan A1N, A21, A22 sampai dengan A2N, sampai dengan lagi AM1, AM2 sampai dengan AMN. Nah, macam-macam matriks ini ada 9. Yang pertama, matriks A disebut matriks persegi jika M itu sama dengan N. Komponen-komponen A1, A22 sampai dengan ANN itu disebut komponen diagonal utama. Yang kedua, matriks A disebut matriks segitiga atas jika AIJ itu sama dengan 0 untuk setiap IJ. Yang ketiga, ada matriks A disebut matriks segitiga bawah jika AJ sama dengan 0 untuk setiap IJ. Yang keempat, matriks A disebut matriks diagonal jika AIJ sama dengan 0 untuk setiap IJ. Yang kelima, matriks A disebut matriks skalar jika A matriks diagonal dengan semua komponen diagonal utamanya sama. Keenam, matriks A disebut matriks identitas jika A matriks diagonal dengan semua komponen diagonal utama adalah 1. Yang ketujuh, matriks A disebut matriks 0 jika semua komponen matriks A adalah 0. Yang kedelapan, matriks A disebut matriks baris jika matriks A hanya mempunyai sebuah baris. Dan yang kesembilan, matriks A disebut matriks kolom jika matriks A hanya mempunyai sebuah kolom. Nah, ada teorema yaitu jika A dan B suatu matriks yang dapat dijumlahkan, A dan C suatu matriks yang dapat dikalikan, dan K bilangan real, maka yang pertama A transpos jika ditranposkan lagi maka hasilnya sama dengan A. Yang kedua, A plus B transpos sama dengan A transpos plus B transpos. Yang ketiga, KA transpos sama dengan KA transpos. Yang keempat, AC transpos sama dengan C transpos A transpos. Contohnya, jika matriks P sama dengan 2, 5, min 7, 9, maka P transposnya adalah 2, min 7, 5, 9.
operasi matriks. Jika A sama dengan AIJ P kali Q dan B sama dengan BIJ P kali Q, maka jumlah A dan B ditulis A plus B. Didefinisikan sebagai A plus B sama dengan dalam kurung AIJ plus BIJ P kali Q. Matriks yang ukurannya tidak sama tidak dapat dijumlahkan. Contoh, jika A sama dengan 1, 4, 3, 2, min 1, 5, B sama dengan 7, min 3, 0, min 2, 8, 9, dan C sama dengan 2X, Y, min 3, 0, D sama dengan 1, P, 4, 3. Maka A plus B bisa dijumlahkan karena ukurannya sama, yaitu 3 kali 2, sedangkan untuk matriks C dan D juga bisa dijumlahkan karena ukurannya sama, yaitu 2 kali 2. Namun untuk matriks A dan C tidak dapat dijumlahkan karena ukurannya tidak sama. Nah, ada teorema lagi. Jika A plus B jika A, B, C adalah matriks-matriks yang dapat dijumlahkan, maka yang pertama A plus B sama dengan B plus A. Yang kedua, A plus dalam kurung B plus C sama dengan dalam kurung A plus B plus C. Yang ketiga, terdapat matriks 0 yang semua komponennya 0, sehingga A plus 0 sama dengan 0 plus A sama dengan A untuk setiap matriks A. Yang keempat, untuk setiap matriks A sama dengan AIJ P kali Q terdapat matriks min A sama dengan min AIJ P kali Q, sehingga A plus dalam kurung min A sama dengan dalam kurung min A plus A sama dengan 0. Kemudian ada teorema lagi, misalkan A, B matriks yang ukurannya sama, alfa, beta bilangan real. Yang pertama, alfa dikali dalam kurung A plus B sama dengan alfa A ditambah alfa B. Yang kedua, dalam kurung alfa plus beta dikali A sama dengan alfa A ditambah beta A. Yang ketiga, dalam kurung alfa beta dikali A sama dengan alfa dikali dalam kurung beta A. Lalu ada teorema lagi, yaitu misalkan A, B, C matriks-matriks yang dapat dikalikan. Maka yang pertama, A dalam kurung BC sama dengan dalam kurung AB dikali C. Yang kedua, A dalam kurung B plus C sama dengan AB ditambah AC. Yang ketiga, dalam kurung B plus C dikali A itu sama dengan BA plus CA. Materi selanjutnya, aturan-aturan ilmu hitung matriks. Dalam aturan-aturan ilmu hitung matriks, terdapat beberapa hukum atau aturan yang paling penting. Sebuah teorema berbunyi seperti ini. Dengan menganggap bahwa ukuran-ukuran matriks adalah sedemikian sehingga operasi-operasi yang ditunjukkan dapat diperagakan, maka aturan-aturan ilmu hitung matriks berikut ini akan sahih. Yang pertama, A plus B sama dengan B plus A merupakan hukum komutatif penjumlahan. Yang kedua, A plus dalam kurung B plus C sama dengan dalam kurung A plus B plus C sama dengan hukum asosiatif penjumlahan. Yang ketiga, A dikali dengan dalam kurung BC sama dengan dalam kurung AB dikali dengan C merupakan hukum asosiatif perkalian. Yang keempat, A dikali dengan dalam kurung B plus C sama dengan AB plus BC merupakan hukum distributif. Dan juga ada B plus C dikali dengan A sama dengan BA plus CA merupakan hukum distributif juga, dan masih terdapat beberapa lagi hukum atau aturan yang terdapat dalam teorema tersebut. Selanjutnya, kita akan membuktikan aturan ketiga yang berisi A dikali B kali C sama dengan dalam kurung AB dikali C yang merupakan hukum asosiatif perkalian. Kita misalkan, terdapat suatu matriks A yaitu 1, 2, 3,
3, 4, 0, 1, dan matriks B 4, 3, 2, 1, dan ada matriks C 1, 0, 2, 3. Langkah pertama kita harus mencari terlebih dahulu AB dan BC. Untuk mencari nilai AB, kita dapat melakukan perkalian matriks, di mana matriks A 1, 2, 3, 4, 0, 1 dikalikan dengan matriks B 4, 3, 2, 1. Sehingga didapat 8, 5, 20, 13, 2, 1. Untuk 8, kita bisa dapatkan dari 1 dikali dengan 4 ditambah 2 dikali dengan 2, sehingga 4 tambah 4 sama dengan 8. Sedangkan 5 didapat dari 1 dikali 3 ditambah 2 dikali 1, sehingga 3 tambah 2 sama dengan 5. Sama juga untuk mendapatkan nilai dari 20, 13, 2, dan 1. Sama halnya dengan AB, untuk mencari BC kita melakukan perkalian antara matriks B dengan matriks C, di mana matriks B adalah 4, 3, 2, 1 dikalikan dengan matriks C 1, 0, 2, 3, sehingga diperoleh matriks BC 10, 9, 4, 3. Lalu langkah selanjutnya kita mencari perkalian dari AB dikali dengan C. Sesuai yang sudah kita dapat terlebih dahulu, yaitu AB, matriks AB adalah 8, 5, 20, 13, 2, 1. Maka kita kalikan dengan matriks C, yaitu 1, 0, 2, 3. Sehingga diperoleh matriks AB dikali C sama dengan 18, 15, 46, 39, 43. Sama halnya dengan AB dikali C. Untuk A dikali BC, kita peroleh dari matriks A, yaitu 1, 2, 3, 4, 0, 1, dikalikan dengan matriks BC, yaitu 10, 9, 4, 3, sehingga diperoleh matriks 18, 15, 46, 39, 4, 3. Di sini terlihat bahwa matriks AB dikali C dan matriks A dikali BC sama dengan memiliki hasil yang sama, yaitu 18, 15, 46, 39, 4, dan 3. Sehingga akibatnya A dikali BC sama dengan AB dikali C itu terbukti. Berdasarkan suatu definisi, di mana jika A adalah matriks kuadrat dan jika kita dapat mencari matriks B sehingga AB sama dengan BA sama dengan identitas, maka A dikatakan dapat dibalik atau invertible dan B dinamakan inverse A. Untuk mempermudah memahami definisi tersebut, mari simak contoh berikut ini. Matriks B 3512 adalah inverse matriks A 2, negatif 5, negatif 1, 3. Karena AB merupakan perkalian dari A, matriks A dan matriks B, maka 2, negatif 5, negatif 1, 3 dikali dengan matriks 3, 5, 1, 2, maka diperoleh 1, 0, 0, 1, atau kita kenal dengan identitas. Lalu jika kita kalikan matriks B dengan matriks A, maka 3, 5, 1, 2 dikalikan dengan 2, negatif 5, negatif 1, 3, maka akan diperoleh juga matriks 1, 0, 0, 1, di mana itu merupakan identitas. Sehingga dapat kita buktikan bahwa AB sama dengan BA sama dengan identitas. Seperti berikut ini. Jika A dan B adalah matriks-matriks yang dapat dibalik dan yang ukurannya sama, maka berlaku dua hal berikut ini. Yang pertama, AB dapat dibalik. Yang kedua, inverse AB sama dengan inverse B dikali dengan inverse A. Untuk memudahkan memahami teorema tersebut, mari simak contoh berikut ini. Tinjaulah matriks-matriks berikut, di mana matriks A adalah 1, 2, 1, 3, matriks B 3, 2, 2, 2, matriks AB 7, 6, 9, 8. Lalu, dengan kita mengingat kembali rumus inverse A, yaitu 1 dibagi A kali D negatif dikurang B dikali C dikali dengan matriks D negatif B negatif C A, maka kita akan memperoleh inverse A, yaitu 3, negatif 2, negatif 1, 1. Dan
inverse B yaitu 1, negatif 1, negatif 1, 3/2. Dan kita peroleh juga inverse AB yaitu 4, negatif 3, negatif 9/2, 7/2. Dengan kita memperkalikan inverse B dan inverse A, maka akan diperoleh 4, negatif 3, negatif 9/2, 7/2. Dan hasil itu akan sama seperti inverse dari AB. Maka akan terbukti bahwa inverse dari AB sama dengan inverse B dikali dengan inverse A. Matriks elementer dan metode mencari inverse A. Suatu teorema berbunyi seperti berikut ini. Jika matriks elementer E dihasilkan dengan melakukan sebuah operasi baris tertentu pada IM, dan jika A adalah matriks M kali N, maka hasil kali EA adalah matriks yang dihasilkan bila operasi baris yang sama dilakukan pada A. Untuk mempermudah kita memahami teorema, maka kita akan melakukan atau akan mempelajari contoh berikut ini. Tinjaulah matriks A yaitu 1, 0, 2, 3, 2, negatif 1, 3, 6, 1, 4, 4, 0. Dan tinjaulah matriks elementer E sama dengan 1, 0, 0, 0, 1, 0, 3, 0, 1. Matriks elementer E ini akan kita dapatkan dari penambahan 3 kali baris pertama dari I3 ke baris ketiga. Sehingga jika kita mengkalikan E dengan matriks A, maka akan diperoleh 1, 0, 2, 3, 2, negatif 1, 3, 6, 4, 4, 10, 9. Hal ini juga akan berlaku dan akan menghasilkan hasil yang sama bila kita menambahkan 3 kali baris pertama dari A ke baris ketiga. Maka matriks A yang tadinya 1, 0, 2, 3, 2, negatif 1, 3, 6, 1, 4, 4, 0, kita kalikan 3 kali baris pertama yaitu 1, 0, 2, 3, dari baris ketiga yaitu 1, 4, 4, 0. Sehingga 1 dikali 3 ditambah 1 menjadi 4. 0 dikali 3 sama dengan 0 ditambah 4 sama dengan 4. 2 dikali 3 ditambah 4 sama dengan 6 tambah 4 sama dengan 10. 3 dikali 3 ditambah 0 sama dengan 9. Sehingga pada baris ketiga akan berubah menjadi 4, 4, 10, 9. Maka akan dihasilkan EA yaitu 1, 0, 2, 3, 2, negatif 1, 3, 6, 4, 4, 10, 9. Di mana hasilnya itu akan sama seperti jika kita mengkalikan langsung dari elementer E 1, 0, 0, 0, 1, 0, 3, 0, 1 dengan matriks A. Maka teorema tersebut akan terbukti. Mencari inverse suatu matriks. Untuk memahami materi bagaimana cara mencari inverse suatu matriks, simaklah contoh berikut ini. Pada contoh kali ini, kita diminta untuk mencari inverse dari matriks A 1, 2, 3, 2, 5, 3, 1, 0, 8. Untuk penyelesaiannya, kita perlu ketahui bahwa inverse A kita harus mereduksi A pada matriks satuan dengan menggunakan OBE dan diterapkan secara serentak pada identitas. Sehingga sama saja kita mengubah dari AI menjadi IA inverse. Dengan kita mensubstitusi matriks A dan matriks identitasnya dan melakukan OBE, maka kita akan memperoleh A inverse. Di sini kita peroleh A inverse setelah melakukan OBE adalah negatif 40, 16, 9, 13, negatif 5, negatif 3, 5, negatif 2, negatif 1. Perlu diingat, dalam melakukan OBE, diperlukan suatu ketelitian untuk melakukannya. Hasil selanjutnya mengenai sistem persamaan dan keterbalikan. Jika A adalah sebuah matriks yang dapat dibalik atau invertible, maka untuk tiap-tiap matriks B yang berukuran M kali 1, persamaan AX sama dengan B mempunyai pemecahan yaitu
X A inverse B dapat diterapkan. Jika A bukan matriks kuadrat atau matriks A adalah matriks kuadrat tetapi tidak dapat dibalik, maka untuk tiap-tiap matriks B yang berukuran M kali 1, persamaan AX sama dengan B mempunyai pemecahan yaitu X sama dengan A inverse B tidak dapat diterapkan. Untuk memahaminya, mari simak contoh soal berikut ini. Kondisi apa yang harus dipenuhi oleh B1, B2, dan B3 supaya sistem persamaan X1 plus 2, X2 plus 3, X3 sama dengan B1, 2X1 plus 5X2 plus 3X3 sama dengan B2, X1 tambah 8X3 sama dengan B3 menjadi konsisten. Untuk langkah penyelesaiannya, hal yang pertama kita lakukan adalah mengubah persamaan tersebut menjadi bentuk matriks, sehingga diperoleh matriks 1, 2, 3, B1, 2, 5, 3, B2, 1, 0, 8, B3. Lalu langkah selanjutnya kita melakukan OBE, sehingga membentuk atau menghasilkan suatu eselon baris reduksi. Maka, jika kita sudah melakukan OBE, dalam kasus ini kita dapat lihat bahwa tidak terdapat pembatas pada B1, B2, B3, yaitu bahwa sistem yang diberikan oleh AX sama dengan B memiliki pemecahan yaitu X1 adalah negatif 40 B1 plus 16 B2 plus 9 B3 dan X2-nya adalah 13 B1 min atau negatif 5 B2 negatif 3 B3 dan X3-nya adalah 5 B1 negatif 2 B2 negatif B3 untuk semua B. Yang selanjutnya akan kita pelajari yaitu determinan. Pasti teman-teman udah gak asing lagi kan dengar kata determinan. Oke, jadi determinan itu sebenarnya apa sih? Ada beberapa pengertian mengenai determinan. Yang pertama, nilai yang dapat dihitung dari unsur suatu matriks persegi. Lalu yang kedua, hasil kali elementer atau entry-entry yang tidak boleh berasal dari baris dan kolom yang sama. Lalu yang ketiga, fungsi determinan didefinisikan determinan A sebagai jumlah dari semua hasil kali elementer bertanda dari A. Namun yang lebih sering kita gunakan adalah yang kedua, ya, yaitu hasil kali elementer atau entry-entry yang tidak boleh berasal dari baris dan kolom yang sama. Maksudnya apa? Oke, semisal kita mempunyai matriks 2 kali 2, A, B, C, D, ya. Lalu kita lihat entry-entry yang tidak boleh berasal dari baris dan kolom yang sama. Misal A dikalikan dengan B. Mereka mempunyai baris yang sama yaitu baris 1. Lalu A dengan C mempunyai kolom yang sama yaitu kolom 1. Maka tidak boleh dikalikan. Oke, kita lihat A dengan D. Dia tidak mempunyai hubungan apapun ya. Dia tidak berasal dari baris dan kolom yang sama. Maka determinannya AD min BC. Oke, itu yang dimaksud dengan entry-entry yang tidak boleh berasal dari baris dan kolom yang sama. Oke, untuk simbolnya bisa dilihat di sini ada 3. Ada det A tanpa menggunakan kurung. Ada mutlak A, tapi ini juga dibaca determinan A. Lalu ada det dalam kurung A. Oke. Yang selanjutnya akan kita pelajari yaitu permutasi. Permutasi di sini berbeda dengan permutasi yang biasanya kita pelajari pada probabilitas. Ya, permutasi himpunan-himpunan bilangan bulat 1, 2, 3 adalah susunan bilangan-bilangan bulat menurut suatu aturan tanpa menghilangkan atau mengurangi bilangan. Oke. Nah, di sini kita akan mempelajari inversi pada permutasi. Apa itu inversi pada permutasi? Yaitu jika bilangan bulat yang besar mendahului bilangan bulat yang kecil. Untuk lebih mudah memahami, kita akan melihat contohnya. Contoh, tentukan banyak inversi dalam permutasi berikut. Nah, kita mempunyai permutasi nih, 6, 1, 3, 4, 5, 2. Bagaimana menentukan banyaknya inversi? Kita lihat di sini ada 6.
Lihat, jika bilangan bulat yang besar mendahului bilangan bulat yang kecil. 6, dia mendahului apa saja? 1, dia mendahului iya. 3, iya. 4, iya. 5, iya. 2, iya. Ada berapa yang dia dahului? 1, 2, 3, 4, 5. Maka kita tulis di sini 5. Ya. Lalu yang selanjutnya, 1. Dia mendahului siapa? Dia tidak mendahului siapapun ya di sini, maka kita tulis 0. Lalu selanjutnya ada 3. 3 mendahului siapa? 4, tidak. 5, tidak. 2, ya. Maka kita tulis 1. Lalu 4. 4 mendahului siapa? Mendahului 2. Kita tulis 1. 5. 5 mendahului siapa? Mendahului 2. Kita tulis 1. 2 tidak mendahului siapapun. Oke, jadi banyaknya inversi adalah 8. Permutasi dibagi menjadi 2, yaitu permutasi genap dan permutasi ganjil. Permutasi genap adalah jika banyaknya inversi seluruhnya adalah bilangan bulat genap. Lalu permutasi ganjil jika banyaknya inversi seluruhnya adalah bilangan bulat ganjil. Contohnya seperti apa? Di sini kita mempunyai permutasi 2, 1, 3. Berapa banyaknya inversi? Banyaknya adalah 2 mendahului 1 ya. 1 tidak mendahului siapapun, maka banyaknya inversi 1. 1, maka permutasi ganjil. Lalu yang selanjutnya kita mempunyai permutasi 3, 1, 2. Kita hitung banyak inversinya berapa. 3 mendahului 1 dan 2. Oke, 1 tidak mendahului siapapun, maka banyaknya inversi adalah 2. Nah, karena banyaknya inversi 2, maka permutasi bernilai genap. Oke, yang selanjutnya ada sifat-sifat determinan. Jika A sama dengan AIJN kali N, maksudnya apa? Jika kita punya matriks A sama dengan besarnya N kali N. Misalnya 2 kali 2 atau 3 kali 3, 4 kali 4 dan seterusnya. Maka dia matriks persegi, maka akan berlaku jika A memuat baris 0, maka determinan A sama dengan 0. Jadi kita punya matriks dan barisnya semuanya 0, 0, 0, 0. Ya, di sini. Nah, maka determinan A sama dengan 0. Itu sudah dapat dipastikan ya. Oke, yang selanjutnya, jika A matriks segitiga, maka determinan A sama dengan A11 dikali A22 dikali A33 dan seterusnya. Baik itu matriks segitiga bawah atau matriks segitiga atas. Itu akan berlaku determinannya adalah perkalian dari diagonal utamanya. Ya. Oke. Yang selanjutnya, determinan A sama dengan determinan A transpos. Maksudnya begini. Kita punya matriks A. Ya. 1, 2, min 3, 5. Determinannya berapa? 1 dikali 5, 5. Dikurang min 3 dikali 2, min 6. Sama dengan 11. Ya, determinannya 11. Nah, jika A-nya kita transpos, yang tadinya baris menjadi kolom, maka matriks transposnya akan menjadi 1 min 3, 25. Determinannya berapa? 1 dikali 5 dikurang 2 dikali min 3 sama dengan determinannya akan menjadi 11. Maka mereka akan mempunyai hasil yang sama. Ya, lalu sifat selanjutnya C matriks N kali N, determinan A C sama dengan determinan A dikali determinan C. Oke, untuk membuktikan sifat ini, kita mempunyai determinan A dan B. Determinan A 3, 2, 1, 1. Determinan B min 1, 5, 3, 8. Oke, lalu kita hitung determinan A. 3 dikali 1, 3 dikurang 2 kali 1, 2. Sama dengan 1. Determinan B, min 1 dikali 8, min 8, dikurang 3 kali 5, 15,
Jadi min 23. Jadi perkalian determinan A dikali determinan B sama dengan negatif 23. Ya. Lalu bagaimana jika A dikali B dulu? Baru kita hitung determinannya. Oke. Kita kalikan A kali B, maka matriksnya akan menjadi 2, 3, 17, 14. Determinan B-nya 2 kali 14 sama dengan 28, dikurang 17 kali 3 sama dengan 51, maka hasilnya negatif 23. Nah, sama kan? Oke, dapat dipahami ya. Lalu yang selanjutnya, jika A punya inverse, maka determinan A inverse sama dengan 1 per determinan A. Nah, sifat ini diperoleh dari mana? Karena A inverse dikali A sama dengan 1. Ya. Jadi bisa kita lihat kalau A-nya dipindahkan ke bawah, maka akan menjadi seperti ini ya. Oke. Lalu sifat yang selanjutnya, matriks persegi punya inverse jika determinan A tidak sama dengan 0. Maksudnya apa? Jadi jika suatu matriks persegi determinannya adalah 0, maka dia tidak punya inverse, ya. Kalau determinannya bukan 0, maka pasti dia punya inverse. Oke, untuk sifat yang selanjutnya, yaitu B matriks dari A, artinya semisal kita punya matriks, ya. Lalu kita kenakan OBE mengalikan baris dengan konstanta tak 0, maka akan menjadi B. Nah, maka akan berlaku determinan B sama dengan konstanta determinan A. Nah, maksudnya seperti apa? Semisal kita punya matriks A nih ya. 1 0 1, 2 1 2, 3 4 1 ya. Lalu kita kenakan OBE mengalihkan baris dengan konstanta tak 0 ya. R1 dikali 4. Oke, R1 kali 4, 1 kali 4 4, 2 kali 4 8, 3 kali 4 12 ya, seperti ini. Nah, maka determinan A sudah diketahui adalah negatif 2, maka determinan B yaitu negatif 8. Dari mana? Nah, ini untuk mengalihkan ini kan dikali 4 ya. Nah, min 2 dikali 4, min 8. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya B matriks dari A. Oke, kita punya matriks A, lalu kita kenakan OBE menukar baris ya. Maka determinan B sama dengan negatif determinan A. Oke, jadi kita punya matriks ya, seperti tadi. Nah, ini kita tukar nih barisnya. 2 ke 3 ya. Sudah akan menjadi seperti ini nih. Oke. Determinan A sudah diketahui min 2. Maka determinan B, lihat sifat. Nah, dari sifat ini kita dapat determinan B sama dengan 2. Oke. Yang selanjutnya, B matriks dari A. Kita punya matriks A, lalu kita kenakan OBE menambahkan kelipatan suatu baris ke baris lain. Maka determinan B sama dengan determinan A. Jadi tidak berpengaruh ya. Nah, contohnya seperti ini. Ada matriks A, lalu kita kalikan baris 2 dengan negatif 1. Ya, baris 2 dengan negatif 1. 0 kali negatif 1 sama dengan 0, maka tidak usah dihitung. Lalu 1 dikali negatif 1 sama dengan negatif 1 ditambah baris ketiga. Baris ketiganya ini ya, 2. Min 1 ditambah 2 sama dengan 1. Oke, lalu 4 min negatif 1 ditambah 1 sama dengan negatif 3. Oke, karena determinan A sudah diketahui sama dengan negatif 2, maka determinan B juga sama, negatif 2. Seperti itu. Oke, selanjutnya.
Oke, untuk menghitung determinan dengan reduksi baris, oke, kita punya contoh soal di sini. Hitung determinan A. Determinan A 032 1 min 66 591. Jadi kita tulis dulu determinan A. Lalu kita kenakan OBE pertukaran baris 1 dan 2 ya di sini. Maka akan jadi seperti ini. Nah, kita ingat sifat yang tadi ya. Sifat yang tadi adalah jika berlaku pertukaran baris, maka determinannya akan menjadi negatif ya. Kita tulis negatif di sini. Oke. Lalu yang selanjutnya kita kenakan mengalihkan baris dengan konstanta tak nol ya. Jadi di sini faktor dari baris 1 itu kan 3 ya. Ini kita keluarkan jadi 3. Nah, maka di sini kita tulis 3. Oke. Lalu selanjutnya R32 negatif 2. Ini menambahkan kelipatan suatu baris ke baris lain ya. Hasilnya akan seperti ini. Oke, karena dia tidak berpengaruh, maka kita tidak perlu menuliskan apapun ya di sini. Selanjutnya juga menambahkan kelipatan suatu baris ke baris lain, maka tidak perlu lagi. Nah, ini nih. Untuk yang selanjutnya, karena di sini sudah hampir diagonal utama, ya. Nah, faktor dari baris ketiga itu kan negatif 55 ya. Maka kita tulis di sini negatif 55. Nah, lalu kita tinggal menghitung saja jumlahnya. Negatif 3 dikali negatif 55 sama dengan 165. Nah, jadi begitu cara menghitungnya. Nah, lalu di sini ada ekspansi kofaktor. Nah, ekspansi kofaktor ini gunanya untuk apa? Gunanya untuk mencari minor, mencari kofaktor, dan mencari determinan. Oke, jadi di sini sudah disediakan suatu matriks A 3 min 2 5 1 min 4 4 0 3 min 2. Oke, ada soal carilah minor M11 dan M12. Nah, maksudnya apa sih M11? Nah, jadi kita lihat baris ke-1 dan kolom ke-1 ya, minor baris ke-1 kolom ke-1. Nah, ini tinggal kita tutup. Baris ke-1, kolom ke-1 kita tutup. Nah, yang tersisa ada min 4, 4, 3, min 2. Nah, kita tulis di sini. Lalu kita cari determinannya. Determinannya sudah dicari, hasilnya min 4. Ya, seperti itu. Lalu bagaimana dengan yang M12? Sama seperti tadi, baris 1, kolom 2. Nah, maka itu kita tutup. Tinggal min 2, 5, 3, min 2. Nah, dapat determinannya negatif 11. Mudah ya. Lalu, ada carilah kofaktor C11 dan C12. Oke, untuk kofaktor apa sih bedanya dengan minor tadi? Jadi, kita akan mencari kofaktor baris 1, kolom 1. Nah, rumusnya seperti ini. Negatif 1 pangkat 1 ditambah 1. Nah, kenapa 1 ditambah 1? Karena dia baris 1, kolom 1. Nah, dikali M11. M11 tadi berapa? Min 4. Karena min 1 pangkat 2 itu hasilnya plus, maka min 4 tetap min 4. Lalu bagaimana dengan C12? C12 sama seperti tadi, min 1 dipangkat 1 tambah 2. Baris 1, kolom 2. Dikali M12. Sama dengan M12 sudah kita dapatkan tadi, negatif 11. Ya. Nah, karena negatif 1 pangkat 3 adalah negatif 1, maka kita tulis di sini negatif.
Nah, C12 menjadi positif. Oke, yang selanjutnya ada soal, carilah determinan menggunakan ekspansi kofaktor sepanjang kolom pertama dan sepanjang baris pertama. Apa itu sepanjang kolom pertama dan sepanjang baris pertama? Oke, jadi kita lihat di sini. Kita cari sepanjang kolom pertama dulu ya. Kolom pertama, maka ada 3, min 2, 5. Oke, di sini kita tulis 3, pertama 3. Nah, tutup baris 1, kolom 1 kita tutup, maka akan menghasilkan min 4, min 2, 3, min 4, 4, 3, min 2. Ya, tulis di sini. Oke, lalu selanjutnya dikurang. Kenapa dikurang? Coba kita lihat min 2 ini. Min 2 ada di mana? Di baris ke 2, kolom 1. 2 tambah 1 sama dengan 3. Itu ganjil. Jadi tandanya negatif. Ya. Nah, lalu kita tulis negatif 2. Nah, tutup tadi. Ya. Jadi sisanya 1, 4, 0, min 2. Oke. Ditambah 5. Nah, kita tutup lagi baris 3 dan kolom 1-nya. Maka akan seperti ini. Ya, sama dengan 3 dikali determinan ini berapa? Min 4. Ya. Dikurang min 2 kali min 2 ditambah 5 kali 3 sama dengan min 1. Oke. Sekarang kita akan mencari determinan sepanjang baris pertama. Oke, baris. Baris pertama ini ya. Ada 3, 1, dan 0. Oke, untuk 3 sama seperti tadi. Nah, untuk yang satunya, 1 karena berada di baris ke 1, kolom ke 2, maka dia bertanda negatif. Ya. Lalu kita tutup. Hasilnya min 2, 5, 3, min 2. Oke, kita tulis di sini. Ditambah 0. Kenapa kita tidak perlu mencari determinannya lagi? Karena kalau dikali 0 sudah pasti hasilnya akan 0. Ya. Oke, jadi hasilnya berapa? 3 dikali min 4 dikurang 1 dikali min 11 tambah 0 sama dengan negatif 1. Oke, maka hasil dari determinannya akan sama ya. Baik mau sepanjang kolom pertama, sepanjang baris pertama, atau sepanjang kolom kedua, itu determinannya akan tetap sama. Seperti itu. Lalu selanjutnya, oke, lalu ada aturan Cramer. Jika AX sama dengan B adalah sistem yang terdiri dari N persamaan linear dalam N bilangan tadi diketahui, sehingga determinan A tidak sama dengan 0, maka pemecahannya sebagai berikut. Oke. Untuk lebih mudah memahami, kita langsung menuju ke contoh soalnya. Jadi kita mempunyai persamaan di sini. X1 plus 2X3 sama dengan 6. Min 3X1 plus 4X2 plus 6X3 sama dengan 30. Min X1 min 2X2 plus 3X3 sama dengan 8. Oke. Lalu kita jadikan matriks ya. X1 maka 1 2X3 karena X2-nya nggak ada ya di sini, maka kita 0. Nah, 2X3 2 ya. Nah, lalu ini min 3, ini 4, ini 6, ini min 1, ini min 2, ini 3. Ya. Lalu A1. Nah, A1 di sini adalah mengganti kolom pertama dengan hasilnya. Ya, dapat kita lihat di sini. Ada 6, 30, dan 8. 6, 30, 8. Ya. Nah, untuk kolom kedua dan ketiganya tetap sama. Ya. Oke. Lalu A2 juga seperti itu ya, hanya kolom keduanya diganti. A3 juga sama. Oke. Udah ya. Lalu berapa X1-nya? Untuk mencari X1 yaitu caranya determinan A1 dibagi dengan determinan A. Oke. Didapat
determinan A1 negatif 40 per determinan A sama dengan 44. Jadi hasilnya min 10 per 11. Ya, ini disederhanakan. Oke, untuk X2 dan X3 juga caranya sama. Jadi kita harus mencari determinan dari A, A1, A2, dan A3 terlebih dahulu. Baru setelah itu kita bagi untuk masing-masing variabelnya. Untuk masing-masing persamaannya ya. Seperti itu. Semoga mudah dipahami ya. Materi selanjutnya adalah vektor geometrik. Perlu kita ketahui bahwa segmen-segmen garis terarah atau panah-panah di ruang R2 atau R3, di mana arah panah itu menentukan arah vektor dan panjang panah menentukan besarnya. Terdapat beberapa istilah yang menggambarkan suatu vektor, di mana ekor panah dinamakan sebagai titik awal atau initial point dari vektor, dan ujung panah dinamakan titik terminal atau terminal point dari vektor. Lalu, vektor dinyatakan dengan huruf kecil tebal, misalkan A, K, V, W, dan X yang dicetak tebal, dan untuk semua bilangan skalar yang merupakan bilangan real dinyatakan oleh huruf kecil, namun dicetak biasa atau tidak dicetak tebal. Selanjutnya, perhatikan gambar vektor A berikut ini. Dari gambar ini kita dapat menentukan mana yang initial point dan mana yang terminal point. Selanjutnya ada vektor di ruang 3. Jika suatu vektor atau panjang vektor P1, P2 mempunyai titik awal P1 di X1, Y1, Z1 dan titik terminal P2 di X2, Y2, Z2, maka panjang P1, P2 adalah X2 dikurang X1, Y2 dikurang Y1, Z2 dikurang Z1. Ini akan ekuivalen dengan vektor P1, P2, di mana selisih vektor OP2 atau panjang OP2 dan panjang vektor OP1, di mana panjang vektor P1, P2 sama dengan panjang OP2 dikurang OP1, sehingga X2, Y2, Z2 dikurang dengan X1, Y1, Z1 sama dengan juga dengan X2 dikurang X1, Y2 dikurang Y1, Z2 dikurang Z1. Sehingga akan ekuivalen seperti ketika panjang vektor P1 dan P2 yang di awal tadi kita pelajari. Selanjutnya ada 3.2 norma vektor ilmu hitung vektor teorema 1 jika U, V, dan W adalah vektor-vektor di ruang 2 atau ruang 3 dan K serta I adalah skalar, maka hubungan berikut akan berlaku. Ketika nanti ada operasi, maka teorema 1 ini berlaku ya. Ada U plus V sama dengan V plus U. Atau juga ada ketika ada K sama dengan K-nya itu skalar, dikalikan dengan U plus V, maka berlaku juga K dikali U plus K dikali V. Panjang sebuah vektor dinamakan norma V, yang dinyatakan dengan simbol seperti ini ya. Jelaslah dari teorema Pythagoras bahwa norma vektor P sama dengan P1, P2 di ruang 2 adalah norma vektor P sama dengan akar P1 kuadrat plus P2 kuadrat. Sedangkan norma vektor di ruang 3 sama dengan di mana P sama dengan P1, P2, P3 adalah norma vektor P sama dengan akar P1 kuadrat plus P2 kuadrat plus P3 kuadrat. Jika kita punya P1 ada X1, Y1, Z1 dan P2 ada X2, Y2, Z2 adalah dua titik di ruang 3, maka jarak di antara kedua titik tersebut norma vektor P1, P2 karena P1, P2 ini dibentuk dari dua titik yang menghasilkan garis ini, maka X2 dikurangi X1, Y2 dikurangi Y1, Z2 dikurangi Z1, sehingga jelas bahwa D ataupun jaraknya sama dengan akar X2 dikurangi X1, kemudian dikuadratkan, plus Y2 dikurangi Y1,
kemudian dikuadratkan, plus Z2 dikurangi Z1, kemudian dikuadratkan. Demikian juga jika P1 sama dengan X1, Y1 dan P2 sama dengan X2, Y2 adalah titik-titik di ruang 2, maka jaraknya D sama dengan akar X2 dikurangi X1 kuadrat plus Y2 dikurangi Y1 kuadrat plus Z2 dikurangi Z1 kuadrat. 3.3 hasil kali titik atau kita kenal dengan dot product proyeksi. Misalkan U dan P adalah dua faktor tak nol di ruang min 2, di ruang 2 maksudnya ini, dan ruang 3, dan anggaplah faktor-faktor ini telah diaplikasikan sehingga titik awalnya berhimpit, yang kita artikan dengan sudut antara U dan P adalah sudut theta yang ditentukan oleh U dan P yang memenuhi theta kurang dari sama dengan 0 kurang dari P. Seperti gambar di bawah ini. Nah, ini. Sudut theta di sini dibentuk atau ditentukan oleh vektor U dan vektor P sehingga membentuk sudut theta. Seperti gambar 2, gambar 3, dan gambar 4 juga sama. Kita tahu bahwa di sini sudutnya itu, titik awalnya itu berhimpit, jadi membentuk sudut. Definisi, jika U dan V adalah vektor-vektor di ruang 2 atau ruang 3 dan theta adalah sudut di antara U dan V, maka hasil kali titik, dot product atau hasil kali dalam Euclides, U dot V didefinisikan U dot V sama dengan norm U dikali norm V dikali cos theta jika U tidak sama dengan 0 dan V tidak sama dengan 0. U dot V sama dengan 0 jika salah satu antara U-nya itu sama dengan 0 ataupun V-nya sama dengan 0. Contoh soalnya, seperti pada gambar di bawah, vektornya itu ada vektor U dan vektor V, maka sudut di antara vektor U sama dengan 0,0,1 dan vektor V ada 0,0,2,2 membentuk sudut 45 derajat. Penyelesaiannya U dot V sama dengan yang tadi ya, pakai ini, norm U, norm V dikali norm V dikali cos theta sama dengan akar U1 kuadrat plus U2 kuadrat plus U3 kuadrat dikali V1 kuadrat plus V2 kuadrat plus V3 kuadrat diakarkan. Kemudian dikali dengan cos sudut theta ini, sudut 45 derajat, dengan menghasilkan nilainya itu 2 hasilnya. Misalkan U sama dengan U1, U2, dan U3, dan V sama dengan V1, V2, dan V3 adalah vektor-vektor tak nol, dan theta adalah sudut di antara U dan V. Maka hukum kosinus menghasilkan cos theta sama dengan U dot V dibagi norm U dikali norm V. Contoh soalnya, tinjaulah vektor-vektor U sama dengan 2,-1,1 dan V sama dengan 1,1,2. Carilah U dot V dan tentukan sudutnya. Nah, tadi kita tahu U dot V itu U1 dot V1 plus U2 dot V2 dan plus U3 dot V3. Kita masukkan nilai-nilai yang ada di U dan di V, kita hasilkan untuk kita dapatkan juga. Sedangkan untuk norm U dan norm V sendiri, tadi kita tahu bahwa U1 dikuadratkan plus U2 dikuadratkan plus U3 kuadratkan, lalu kemudian diakarkan. Maka kita dapatkan hasilnya juga akar 6. Begitu juga dengan norm V, hasilnya juga akar 6. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus-rumus yang ada di atas ini ya, ini. Untuk mencari cos theta-nya, yaitu ada U dot V dibagi norm U dikali norm V. U dot V-nya sama dengan 3 dibagi norm U akar 6, dan norm V juga akar 6, sehingga kita dapat hasilnya cos theta-nya itu 1/2. Teorema 2. Misalkan U dan V adalah vektor di ruang 2 atau ruang 3, maka U dot V sama dengan norm V kuadrat, yakni norm V sama dengan V dot V pangkat setengah. Jika U dan V adalah vektor-vektor tak nol dan theta adalah sudut di antara kedua faktor tersebut,
maka theta lancip jika dan hanya jika U dot V lebih dari 0. Theta dikatakan tumpul jika dan hanya jika U dot V lebih kurang dari 0. Theta sama dengan pi per 2 jika dan hanya jika U dot V sama dengan 0. Vektor tegak lurus disebut juga vektor ortogonal. Pada penjelasan teorema 2b ini, vektor tan 0 adalah tegak lurus jika dan hanya jika hasil kali titiknya adalah 0. Jika kita sepakat menganggap U dan V tegak lurus, maka salah satu atau kedua vektor ini haruslah 0. Karenanya, kita dapat menyatakan tanpa kecuali bahwa baik vektor U dan V adalah vektor ortogonal, maka kita dapat menuliskan U tegak lurus dengan V. Teorema 3, jika U, V, dan W adalah vektor-vektor di ruang 2 dan ruang 3 dan K adalah skalar, maka U dot V berlaku V dot U, itu sifat komutatif. U dot V plus W berlaku U plus V dot W, itu sifat distributif. Kemudian ada K, dikalikan dengan U dot V, berlaku juga K dikali U dot V. Berlaku juga U dot K dikali V. V dot V lebih dari 0 jika V-nya tidak sama dengan 0, dan V dot V sama dengan 0 jika V-nya sama dengan 0. Teorema 4, jika U dan V adalah vektor di ruang 2 dan ruang 3, dan jika A tidak sama dengan 0, maka proyeksi ortogonal U pada A, komponen U sepanjang A, atau proy U sepanjang A sama dengan U dot A dibagi norm A kuadrat dikali A. Komponen vektor U yang ortogonal dengan A, U dikurangi proy U sepanjang A sama dengan U dikurangi ini ya, U dot A dibagi norm A kuadrat dikali A. Sebuah rumus untuk panjang komponen vektor U sepanjang A dapat kita peroleh dengan menghasilkan norm proy A sama dengan norm U dot A dibagi norm A. Ini berbeda dengan yang tadi, ini ada untuk panjang komponen vektor U sepanjang A, sedangkan rumus sebelumnya itu untuk komponen vektor U sepanjang A ya. Dan untuk menyatakan theta sudut di antara A dan U, maka U dot A sama dengan norm U dikali norm A dikali cos theta, atau dapat ditulis dengan norm U sepanjang A sama dengan norm U dikali cos theta. 3.4, hasil kali silang, definisi. Jika U sama dengan U1, U2, U3, dan V sama dengan V1, V2, V3 adalah vektor di ruang 3, hasil kali silang U kali V adalah vektor yang didefinisikan oleh U kali silang V sama dengan U2 dikali V2 dikurangi U3 dikali V2, U3 dikali V1 dikurangi U1 dikali V3, U1 dikali V2 dikurangi U2 dikali V1, atau dalam notasi determinannya begini ya. Nah, ingat determinan itu A dikali D dikurangi B kali C ya. Jika kita bentuk matriks 2 kali 3, yaitu barisnya ada 2 dan kolomnya ada 3, di mana entry baris pertama adalah komponen faktor pertama U, ini, dan entry baris kedua adalah komponen faktor kedua V, maka determinan dalam komponen pertama U kali silang V didapatkan dengan mencoret kolom pertama matriks tersebut. Determinan dalam komponen kedua kita dapatkan dengan mencoret kolom kedua matriks tersebut. Sedangkan determinan dalam komponen ketiga kita dapatkan dengan mencoret kolom ketiga dari matriks tersebut. Jadi nanti ketika kita mencari komponen pertama, anggap saja yang ini tidak ada dulu, lalu kita dapatkan U2, U3, V2, dan V3. Itu juga dengan komponen kedua dan komponen ketiga. Contoh soal, carilah U kali silang V di mana U sama dengan 1,2,2 dan V sama dengan 3,0,1. Penyelesaiannya ini jelas
matriks 2 kali 3 ya. Untuk U kali silang V, kita anggap yang komponen pertama ini tidak ada, maka didapatkan 2 min 2, 0, 1. Untuk komponen kedua ada 1, min 2, 3 kali 1 maksudnya. Koma, untuk komponen ketiga juga kita dapatkan 1, 2, 3, dan 0 matriksnya ya. Dan hasil akhir dari U kali silang V didapatkan 2, min 7, min 6. 2 dari mana? Dari determinan matriks 2 kali 2. Ingat, A kali D dikurangi B kali C, maka hasilnya ini. Begitu juga dengan yang matriks kedua dan matriks ketiga. Walaupun hasil kali titik adalah hasilnya skalar, namun hasil kali silang adalah 2 vektor lainnya. Jadi U kali silang V itu hasilnya skalar ini ya. Vektor. Ini kan vektor 2, min 7, min 6 itu vektor. Berbeda dengan hasil kali dot product. Teorema 5, jika U dan V adalah vektor di ruang 3, maka U dot V kali silang V sama dengan 0. U kali V ortogonal ke U. V dot U kali V sama dengan 0. U dikali V ortogonal ke V. Ada U kali V, ada norm U kali V kuadrat sama dengan norm U dikali norm V kuadrat dikurangi U dot V kuadrat. Teorema 6, jika U, V, dan W adalah sebarang vektor di ruang 3 dan K adalah sebarang skalar, maka U kali silang V sama dengan min V dikali U. Ya, ini nanti teorema ini juga akan berlaku untuk operasi-operasi yang ada di hasil kali silang ya. Seperti U kali V plus W sama dengan U dikali V dikali U kali silang W, begitu ya. Contoh, tinjaulah vektor-vektor. Ini vektornya. Ada vektor I yaitu 1, 0, 0 dan vektor J ada 0, 1,0, K ada 0, 0,1. Masing-masing vektor ini mempunyai panjang 1 dan terletak pada sepanjang sumbu koordinat. Vektor tersebut dinamakan vektor satuan baku. Di ruang 3, setiap vektor V sama dengan V1, V2, V3 di ruang 3 dapat diungkapkan dengan I, J, K. Karenanya dapat ditulis V sama dengan V1, V2, V3 sama dengan V. Ini V, ini kita tahu bahwa ini itu adalah I, maka kita juga dapat menulis V1I plus V2J ini plus V3K. Misalnya V-nya itu ada 2, min 3,4 sama dengan 2I, ya ini, min 3J ini plus 4K. Hasil kali silang dapat dinyatakan secara simbolis dengan bentuk determinan 3 kali 3. U kali silang V sama dengan, ingat tadi, untuk mencari komponen pertama itu kita anggap saja yang ini hilang dulu, yaitu tinggal adanya U2, U3, V2, V3 kali I dikurangi U1, U2, V1, U1, U3, V1, V3 kali C plus U1, U2, V1, V2 dikali K. Contoh soalnya, jika U yaitu sama dengan 1,2, min 2 dan V sama dengan 3,0,1, maka U kali silang itu membentuk matriks 3 kali 3 ya. Ini IJK-nya tetap. Untuk mencari determinannya kita tahu juga bahwa komponen pertama ini, ketika mencari komponen pertama ini kita anggap saja tidak ada. Lalu ada 2, min 2, 0, 1. Sehingga nanti didapatkan determinannya itu 2I. Dan begitu juga dengan kolom ketiga yaitu J, ini anggap saja tidak ada. Maka ada 1 dikurangi 1, determinan 1, min 2, 3, 1. Didapatkan min 7,
7 dikali C, begitu juga dengan K, didapatkan min 6K. Hasil dari determinan ya. Ini, determinan matriks ini. Jika theta menyatakan sudut di antara U dan V, maka U dot V sama dengan norm U, norm V cos theta, dan dapat dituliskan dalam hasil kali silang sebagai norm U kali silang V sama dengan norm U dikali norm V sin theta. Tetapi norm V sin theta adalah tinggi jajar genjang yang ditentukan oleh U dan V. Ini faktor U dan ini faktor V, sehingga ini tingginya ada norm V sin theta. Luas A jajar genjang adalah, ingat bahwa A itu luasnya ada alas kali tinggi, sehingga sama dengan norm U dikali norm V kali sin theta sama dengan norm U kali silang V. Dengan kata lain, norm U kali V sama dengan luas jajar genjang yang ditentukan oleh U dan V. 3.5 garis dan bidang di ruang 3. Teorema 7, jika A, B, C, dan D adalah konstanta, dan A, B, serta C tidak semuanya 0, maka grafik persamaannya AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0 adalah sebuah bidang yang mempunyai faktor N sama dengan A, B, C sebagai normal. Teorema 8, jarak D antara titik P0, P0-nya ada X0, Y0, Z0 dengan bidang AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0 adalah D, harga mutlak AX0 plus BY0 plus CZ0 plus D dibagi akar dari A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Dan ini ada contoh soalnya. Carilah jarak D antara titik 1, min 4, min 3 dengan bidang 2X min 3Y plus 6Z sama dengan min 1. Jelas penyelesaiannya itu kita tahu persamaannya itu bahwa 2X min 3Y plus 6Z plus 1. Min 1-nya pindah ruas jadi plus 1 sama dengan 0 ya di sini. Maka jaraknya adalah tadi kita tahu bahwa A-nya itu 2, B-nya min 3, C-nya 6, dan D-nya itu 1. Kemudian X0-nya itu ada 1, Y0-nya ada min 3, dan Z0-nya ada min 3. Sehingga kita masukkan dalam rumus jarak tadi. Maka didapatkan harga mutlak min 3 dibagi 7 sama dengan 3/7. Ya, hasil akhirnya adalah seperti ini. Mohon maaf bila dari saya ataupun dari teman-teman yang sebelumnya menjelaskan tetapi banyak kekurangannya, mungkin hanya itu yang bisa saya dan teman-teman saya jelaskan mengenai mata kuliah Aljabar Linear Elementer 2, Aljabar Linear Elementer. Selanjutnya tetap semangat buat teman-teman semua. Terima kasih.